Halo, aku lagi kumpul sama teman-temanku nih. Bisa diperkenalkan nih siapa aja yang ada di sini? Baik, dari saya ya. Oke. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Isman. Saya berasal dari Jawa Barat atau dari Kuningan, Jawa Barat. Teman-teman juga bisa memanggil saya dengan sebutan Rian. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Baik, halo guys, selamat hari ini. Perkenalkan, nama saya Ilham Prasetyo, saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Dan teman-teman juga bisa memanggil aku dengan sebutan Ilham. Terima kasih. Oke, berikutnya. Baik, saya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Nurdiansyah. Saya berasal dari Jawa Timur, Blitar. Bisa dipanggil Tegar. Oke. Selanjutnya, masih ada lagi? Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Selvi Lutfiah Nurul dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Teman-teman bisa panggil saya dengan Selvi. Oke. Masih ada lagi kah yang lain? Halo teman-teman, nama saya Laura Sofianti. Saya berasal dari Kota Medan. Teman-teman bisa manggil saya Laura atau apalah. Makasih. Oke, berikutnya. Masih ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, kita mulai saja ya. Oke, siap-siap. Mulai dari Rian dulu nih. Ini pertanyaannya untuk semua sih. Nah, jadi gini. Kita ini kan semua terlahir sebagai tunanetra ya. Nah, aku pengen nanya deh, gimana sih rasanya jadi tunanetra tuh? Waktu pertama tahu, oh aku tuh tunanetra gitu, waktu kecil tuh pernah nanya nggak sama mama atau papa gitu, aku kenapa gitu? Ya, kalau aku sih gini. Jujur, sebetulnya dulu aku pernah putus asa. Karena gini, kenapa sih gitu aku tuh harus terlahir seperti ini? Dan akan aku sempat berpikir gini, ya Allah, apakah tunanetra itu gak bisa sekolah ya, gak bisa kayak anak-anak lain, kerja, bermain handphone dan sebagainya, kata aku. Iya, pasti. Kita akan berpikir tapi seperti itu sih. Alhamdulillah sih, tapi alhamdulillah sih, akhirnya ya setelah aku tahu gitu, tunanetra itu bisa, bahkan keteknologian juga banyak yang istilahnya bisa lah gitu. Ya dari situlah aku tumbuh semangatku, di hati aku tuh langsung berpikiran, wah gue harus bisa. Walaupun keadaan gue seperti ini, aku harus bisa kayak orang-orang lain, gitu. Betul. Terkadang nggak jarang juga ya, banyak masyarakat yang menganggap tunanetra tuh bisa apa sih? Kadang-kadang ada yang menghina juga gitu kan. Itu orang buta, itu gimana memang benar gitu kan. adanya. Iya kan, di masyarakat ada aja. Iya, masa depan kau katanya mau jadi apa katanya. Nah iya. Kau aja terakhir seperti ini katanya. Mereka nggak sadar kalau mereka ngomong seperti itu, berarti dia menghina Tuhan juga gitu. Karena kalau kita bisa milih, kita nggak mau terlahir tunanetra, bener nggak? Iya, tapi kan kehendak Tuhan ya, itu dalam suatu takdir mubram, itu tidak bisa diubah. Kalau Ilham gimana nih?
pengalamannya sebagai tunanetra? Aku pas menjadi tunanetra itu pertama kalinya shock sih kayak Kak. Shock ya? Aku tuh. Memang nggak dari lahir atau gimana? Aku tunanetra dari lahir kayak Kak. Dari lahir, oke. Dari lahir ya. Masih punya sisa penglihatan atau? Kalau penglihatan masih ada sih, cuman sedikit gitu. Sedikit ya. Enggak gitu. Oke, terus pertama kali kenal teknologi gimana tuh? Aku waktu itu ceritanya lagi, kan waktu itu aku suka latihan musik ya kayak. Aku waktu itu tuh nginep di rumah guru aku. Nah setelah itu kan ada tuh teman aku tuh ada yang main HP, ada yang main apa. Awalnya aku pun bingung, kata aku tuh, karena aku nanya ke teman aku kan yang sesama tunanetra tuh. Iya. Aku nanya, katanya aku tuh, kalian main apa? Main HP. Nah aku bilang, emang kita ini tunanetra biasanya main HP, kata aku tuh. Nah kata dia tuh bisa loh, ada aplikasinya katanya untuk membantu kita tunanetra katanya gitu. Kalau Rian gimana nih? Aku ini pertama kali kenal Android. Nah, dulu saya memang dulu juga mempunyai pertanyaan yang sama seperti Ilham, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Cuman gini, dulu yang pertama kali saya alamin bermain handphone itu saya bermain Nokia E7610. Nokia zaman dulu itu berbentuk seperti apa, belah ketupat katanya, ada yang bilang. Nah, dan di situ pun tidak akses memakai itu tuh aplikasi yang seperti Vocalizer, TTS. Nah, namun ya udahlah, kata saya tuh nggak apa-apa, yang penting kan aku bisa bermain handphone. Nah, dari handphone Nokia E7610 saya beralih ke Nokia E63 karena katanya banyak yang bilang sebagian di Symbian E63 ini kita bisa sambil nge-wifi, ada yang bilang seperti itu, dan betul, dia akses dengan aplikasi yang seperti Elquin, Vocalizer. Nah, makanya saya bermain handphone Nokia E63. Nah, terus selanjutnya ada juga yang bilang katanya bro, kok handphonemu masih kayak gitu, katanya, kok dirimu masih bermain handphone Symbian. Ya, handphone betul. Nokia sekarang udah nggak zaman bro, katanya. Lah, kata aku tuh, emang sekarang pakai handphone apa? Terus ada yang bilang gini, sekarang mah zamannya Android, apaan tuh katanya Nokia. Pasti diremehin ya, begitu pasti. Di situ ya, iya, aku betul, merendah, kataku tuh, iyalah, aku mah bisa apa, mungkin nggak bisa seperti kalian. Memang handphone kalian ini pada bagus, kataku tuh, handphone Android. Ya aku mah ya gimana, beli juga aku nggak punya uang dari mana. Terus ada yang bilang seperti ini, jangan putus asa bro, katanya, kita cuman bercanda, tapi ada loh, katanya, aku tahu dari temanku di handphone Android juga ada aplikasi yang seperti yang kamu bilang. Kan kalau di handphone Nokia itu bacaannya kan cuma talk saja, tapi di Android itu talkback, dan cara installnya pun katanya gak terlalu susah. Karena kan setahu saya di Symbian itu banyak langkah-langkahnya ya. Betul. Nah, sedangkan di Android ya ada, tapi ya nggak terlalu susah lah. Kebetulan di situ saya punya handphone Android yang pertama kali saya mainkan itu Samsung J2 Prime. Samsung J2 Prime. Saya saling sharing bersama Ilham. Dulu kata saya, Ham, memang ini
eh, cara memasang aplikasi talkbacknya itu gak susah ya, kata aku tuh. Terus kata Ilham, emang gak begitu susah ya katanya. Sekarang kamu tinggal pasang aja, itu aplikasinya pun ada di aksesibilitas. Nah, cuma nanti kamu update lagi katanya. Aduh, intinya saya di situ benar-benar bodoh lah, gak tahu ini harus gimana, cara ngupdate-nya gimana. Kamu katanya buka Play Store, kata si Ilham. Intinya ditunjukin lah semuanya. Nah, ini kamu nanti harus update Talkback-nya, lalu kamu harus update Google Text to Speech. Ya disitulah saya update. Kemudian di situ saya bisa bermain handphone Android sedikit-sedikit secara perlahan. Terus setelah itu dipasanglah aplikasi WhatsApp. Disitulah si Ilham ngirim atau share aplikasi Vocalizer. Nah, kan kalau di iya sih emang sama sih di Symbian juga aplikasi Vocalizer sama juga. itu Iya. bisa. Nah, disitulah saya pasang aplikasi tersebut. Terus ya udah dipasang, terus udah cara ininya juga tahu, cara nyetingnya lah intinya. Tahu dari dia juga. Sampai sekarang alhamdulillah bisa gitu bermain Android. Ya alhamdulillah dibilang lancar, alhamdulillah iya gitu. Sampai ketemu dengan aplikasi Commentary Screen Reader. Oke. Di sini juga sudah bergabung bersama kita Devina. Bisa on mic Devina? Halo. Nah, itu suaranya guys. Vin, mau tanya Vin, boleh nggak? Boleh. Nah, kamu itu kan seorang tunanetra dari lahir ya? Iya, betul. Pernah nggak nanya sama mama atau papa, mah aku kok nggak bisa lihat ya? Enggak sih. Nggak pernah nanya ya? Kok aku nggak bisa lihat muka mama gitu? Enggak. Pernah nggak? Enggak sih, nggak pernah. Tapi pernah nggak kayak menyalahkan Tuhan gitu? Ya Tuhan, kenapa saya tuh tunanetra gitu? Tapi kalau dulu pernah, kalau lagi nangis, itu kayak, aku bilang ini, ya Allah kenapa aku harus begini gitu? Iya, pasti itu. Terkadang juga di masyarakat ada aja yang ngelecehin kita ya. Iya, ngeledekin gitu. Iya. Kalau masalah teknologi gimana tuh Vin? Pertama kenal Android tuh dari mana? Pertama kenal handphone, kenal laptop gitu. Oke, menarik. Jadi awalnya tuh aku tahu handphone itu udah dari punya mama pertamanya tuh. Belum ditokbekin tapi megang doang. Iya, enggak. Karena kebetulan dulu aku low vision jauh, masih bisa lihat. Kecil banget. Itu kira-kira umur 4 tahunan ada aku tuh mainan HP. Enggak, 5 tahunan. 5-6 tahunan itu dikenalin games POW. Nah, itu permainan di Android, baru aku berani navigasiin Android tuh. Itu punya mama kan. Nah, sampai aku akhirnya umur berapa tuh? 9 tahun. Aku pertama kali punya handphone pribadi, dan itu juga belum di talkbackin ya. Samsung Galaxy Galaxy bukan yang kecil kotak itu, apa sih? Ya, itu yang tipe-tipe lama tuh. Galaxy 1 J1. Intinya, J1. Maaf, boleh saya menambahkan? Boleh. Itu ya Samsung Duos lah sebagian. Itu yang ada yang bilang Samsung Duos atau ya yang kecil itu kan.
Tapi nggak yang Ya. pakai keypad itu. J1S, J1S. Nah itu. Ya, Oke, bener, Jawan nah, itu. S. Kak Laura udah Ya. ngikutin aku. Tuh kalau Makasih kalau Oke, terus lanjut. inget. Nah itu belum ditokbekin karena masih ya itu kecerahan itu di 100-in, tapi buat ngeliat itu wajib itu dulu kecerahan 100. Wah, Sekarang udah gak kuat. kalau orang awas Sekarang itu 30. udah matanya gimana itu 100% kecerahan brightness. Itu dia. Dan sepengetahuan saya juga itu, kalau nggak salah dengar, saya tahu dari teman katanya semakin kita banyak menggunakan kecerahan full, itu ke baterai juga malah semakin ini drop. Iya, boros. Katanya. Makin boros katanya. Baterainya kan menggembung tuh, ada masalah juga saat itu sama baterai. Terus aku lupa sandi. Oke. Aku lupa sandi. Lagian kecil-kecil udah sok pakai sandi ya. Udah pertama kali pakai handphone pakai password gitu kan. Terus aku lupa. Akhirnya itu ditukerlah sama handphone Asus Asus. A Laser 2. Wah, ternyata Yang tunanetra tombol banyak volumenya di handphone belakang ya. itu loh. Itu di umur masih 9 tahun. Wah, masih kecil ya. Udah boleh main 2018 handphone. tuh berapa sih? Aku berapa Ya, tahun ya? 10 lah. 10 tahun lah. 10 tahun. Mm-mm. Masa tanya sama orang lain deh. Aku lupa, Aa. Aku lupa loh. Umur sendiri hebat ya. Oke. Terus Asus itu aku pakai ya biasalah anak kecil pakai apa sih? Kalau cuma WA orang gak jelas. Terus sama kayak main game, nonton YouTube paling kan. Di tahun yang sama belum ada 2 bulan HP itu mati lagi. Rusak Mati lagi kenapa itu? Dijedolin ke tembok. Waduh. Terus juga aku ganti ke Evercross tablet. Nah, disinilah aku mengenal yang namanya accessibility. Sebenarnya udah tahu lama karena ngedengar guru juga dulu yang di HP kecil yang ada keypadnya itu loh, yang kayak Aryan bilang tadi. Aku pernah ngedengar itu, pernah megang juga kan. Suara Damayantinya tuh kayak pakai masker. Oh, kecil gitu ya? Oh ya, itu mungkin itu pakai smart voice yang ukurannya kecil itu. Iya enggak sih? Kan ada tuh yang data suaranya compact. itu Yang compact. bisa. Nah, terus Oke. habis itu aku pernah tuh, mama juga pernah nyoba masang talkback tapi nggak bisa navigasi ini, akhirnya nggak dipasang lagi. Setelah di Evercross itulah aku coba nyalain. Di situ juga aku masih belum bisa, masih bingung sendiri. Akhirnya apa? Matiin lagi. Terus karena kesel aku gak bisa ngegerakin HP-nya, aku bejek-bejek itu HP pakai reglet. Aduh, dibejek-bejek pakai reglet. Gimana itu? Reglet itu adalah ini teman-teman, alat tulis untuk tunanetra gitu kan. Jadi kita itu alat braille. jadi kita itu nulis braille teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang nggak tahu braille ya, nanti kita jelaskan. Gitu. Nah, terus stilusnya itu dipakai buat ngegesek-gesek layarnya itu sampai lecet kayak Kak. Waduh. Terus kan udah tuh aku nyalain masih bisa disentuh itu. Terus aku kesel gara-gara baterainya kan juga ngedown kan baterainya tuh. Jadi belum ada 5 menit mati, padahal 100%. Ya. Aku patahin itu tablet tapi nggak patah, Aduh. cuma layar doang pecah-pecah retak. Aku patahin beneran itu, kayak gitu, kesel aku. Kesel ya.
Aku patahin tapi nggak patah-patah, ya udah akhirnya aku pukul-pukul pakai ini yang di bagian telapak tangan yang di bawahnya itu, tumit tangan. Wah, Akhirnya itu kenalah merusak touchscreen-nya. barang itu Ya aku gitu dulu, aku nggak bisa nahan emosi ya, kalau udah kesel ya gitu. Gitu ya. Oke, Nah, ini akhirnya aku lanjut ke handphone. Oh ya, kita sambil bercanda gini gak apa-apa ya? gak apa-apa. Namanya juga iPhone bincang 5S. santai. Aduh, takut. Gimana itu? Ke iPhone 5S, tapi itu nggak bisa pakai apa-apa. YouTube juga udah nggak bisa waktu itu, iOS-nya error. Ngebug di iOS 10. Wah, udah pernah merasakan iOS Nah, dia ya. itu kan pakai voice over kan. Emang sih enak, lengkap buat tunanetra. Cuma ya itu, aku jenuh, nggak bisa download apa-apa. Oh ya itu, voice Itu over. kan. Terus Damayantinya tuh udah langsung dapet itu loh kayak Kak. Ya, sudah ada di iPhone-nya, memang kalau bahasanya sudah Indonesia langsung Damayanti dia. Oke, dari iPhone itu rusak lagi, dibanting. Wah, banting-banting barang kacau ini. Aku kesel. Dikira beli handphone kayak pisang goreng gitu ya. Waduh. Nah makanya aku kan mikir, sekarang jadi mikir kenapa sih dulu aku kalau kesel malah banting barang gitu. Jadi gini ceritanya tuh, aku tuh lagi WA-nya kan kehapus kan, udah nggak bisa ngedownload WA lagi tuh gara-gara nggak tahu lah sandi iCloud-nya lupa. Terus ya udahlah, aku akhirnya pakai tuh handphone buat foto-foto doang, buat ngeliat-liat video, main game-game yang ada gitu. Terus akhirnya ya udah, dari situ aku tuh ada berantem lah sama adekku. Aku kesel, aku banting tuh handphone. Awalnya nggak apa-apa, tapi aku banting sampai 4 apa 3 kali itu ada. Waduh. Yang terakhir udah layarnya putih semua, nggak mau nyala lagi. Raja banting sebenarnya. Raja banting ya. Iya. Wah, raja nanti kalau ada banting. yang ngeselin ku banting nanti. Bercanda. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Next ke handphone Oppo F1s. Dulu sempat pakai Oppo F1s. Nah, itu kurang aksesibel itu kayak Tiap Kak. tahun ganti handphone. Wah, Sultan Itu dia. masih di tahun yang sama Sultan. Kak Tegar. 2020. Itu HP dari Sultan. mama, bekas mama. Aku pakai HP bekas mama. Nah, dari situ kayak gimana ya? Jadi kalau misal ngomongin aksesibilitasnya, inilah di HP Oppo ini aku baru belajar yang betul-betul talkback. Swipe 2 jari, ketuk 2 kali. Kalau di iPhone kan aku belajar swipe 3 jari kan kalau mau ngegeser atau pindah item. Betul. Nge-scroll itu 3 jari. Terus ada juga yang namanya putar searah jarum jam kalau bahasa Indonesianya itu. Iya. Tangan kita ditaruh di tengah layar, 2 jari digeser-geser kanan kiri. Nah, Oke, ini untuk mempersingkat waktu di ya. Oppo ini. Di Oppo ini gimana? Lanjut aja. Iya, pada akhirnya disitulah aku belajar talkback dan mengenal komentari screen reader. Itu diajarin itu gimana caranya aku regis WhatsApp, terus ngendalin talkback, ganti data suara, itu ada dibantuin itu Dibantuin sama ya. salah satu teman kita. Untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, kira-kira Tegar dan teman-teman yang lain punya pesan-pesan nggak buat teman-teman tunanetra di luar sana gitu kan, yang masih
kayak gimana ya, Baik, saya down ada. gitu. Kayak kenapa sih aku tunanetra gitu kan? Kayak meratapi nasib. Ada nggak? Ada pesan nggak? Biar Ya. mereka lebih semangat. Ada. Oke, silahkan. Mau gimana? Teman-teman lain dulu apa gimana? Coba Rian dulu deh. Saran saya sih untuk teman-teman jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Ya intinya jangan pernah menyerah karena keadaan kita. Karena ya alhamdulillah sih walaupun keadaan kita seperti ini, tapi alhamdulillah banyak juga yang sukses, Ya, betul. ada yang menjadi jabat juga tunanetra. Hidup anak disabilitas, hidup disabilitas hidup. Oke, kalau Vina ada pesan nggak buat teman-teman yang lain biar mereka lebih semangat? Ada Apa tuh? pesan aku. Ingat, jangan pernah ngerasa sendiri, masih banyak orang yang sayang dan pasti ngedukung. Jadi, kita di dunia itu untuk berusaha, bukan untuk meratapi nasib, oke? Jadi untuk teman-teman yang senasib sama kita-kita, tunanetra, jangan pernah ada kata, aku nggak bisa, aku menyerah, aku pasti nggak akan bisa ngelakuin ini semua. Jangan ada kata seperti itu. Karena apa? Setiap manusia itu sudah punya takarannya masing-masing. Ya, Di mana ada kekurangan, di situ ada kelebihan, oke? oke, semangat guys. Oke, terus buat Ilham nih, Semangat, ada pesan nggak? Besti. Halo, Ilham. Ilham. Halo. Mungkin dia sudah keluar dari server ini. No, enggak, dia masih ada. Dia Dia- matiin mic. dia belum Jangan-jangan on dia salah mic? buka mic lagi. Oke, sebelah coba Tegar cek. masih ada Tegar? Monitor? Masih adakah dia? Kata Gar. Oke, itu kalau sudah tidak ada lagi itu dianggap sebagai pesan perwakilan dari teman-teman komunitas Netra Manunggal. Jadi di sini kita kumpul di sebuah aplikasi bernama TeamTalk. TeamTalk itu adalah aplikasi konferensi yang memungkinkan kita untuk mengobrol satu sama lain via audio. Komunitas kita namanya Netra Manunggal. Ada juga official Tunanetra Indonesia, betul kan? Betul, Ya, betul, betul. betul. Yo, betul. Oke. Mungkin sebelum aku tutup, Tegar ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Netra? Ya, Ayo Tegar, Tegar. kalau saya pesan buat teman-teman tunanetra di luar sana yang seperti ya kita-kita ini, jangan pernah kalian berpikiran, wah saya ini tunanetra bisa apa sih? Saya bisanya hanya menyelesaikan orang tua gitu kan. Pasti adalah yang berpikiran kayak gitu. Pasti. Ya, saya hanya bisa menyelesaikan orang tua. Saya ya kalau udah yang lulus saya belum bisa kerja gini gitu. Jadi jangan pernah berpikiran seperti itu. Jadi syukuri aja apa yang diberikan Tuhan. Betul, syukuri apa yang ada. Ke kita. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan kita yang seperti ini. Oke, semangat. Oke guys, mungkin itu saja untuk hari ini dan terima kasih buat sudah yang mendengarkan. Pesanku juga sama seperti teman-temanku, ya jangan menyerah dan tetap semangat, nikmati hidup ini dan tetap syukuri apa yang telah diberikan Tuhan sama kita, karena di balik kekurangan kita sebagai tunanetra pasti Tuhan memberikan kelebihan untuk kita. Ya, Entah itu dari
segi musik, mungkin teknologi atau yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman.